Halo sahabat. Nah, ingin sekedar berbagi terkait hacker. Terkait dengan hacker. Ini karena versi awam, jadi saya tidak ada screen atau bagaimana cara secara sistem kita menanggulangi itu. Karena ya saat itu saya tidak siap. Dalam pemikiran saya hanya bagaimana cara saya bisa lepas dari hacker ini. Kenapa saya berani berbagi? Karena 2 kali saya kena. Dari yang pertama, itu channel Pak Bro Gaul. Yang ini channel. Ini channel ini vlog ya, lebih ke vlog. Kegiatan saya ngeband, kantor, atau dengan sahabat pengamen. Ini kena hack bulan Oktober. Nah, sementara yang Joran Menegung Hebat itu saat saya sedang di Lampung. Jadi saat berduka cita ibu saya meninggal. Itu ada hacker yang berulah juga. Itulah kenapa saya ingin berbagi dengan sahabat. Jadi poinnya adalah saat kita mengetahui channel kita tidak bisa dibuka, kita jangan panik. Google akan selalu membantu kita. Oke. Nah, yang saya lakukan adalah mengisi form. Jadi begitu channel kita itu sudah di-blok oleh YouTube, saat kita membuka ada satu halaman yang menerangkan bahwasanya channel ini tidak bisa dibuka bla 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 bla. Nah, di bawah itu ada button yang bisa kita klik untuk mengisi form. Jadi silahkan saja, nanti kalau suatu-suatu kena, itu di bawah ada jadi pengajuan YouTube untuk ditinjau lah, gampangnya seperti itu. Nah, hal yang perlu diantisipasi saat kita mengetahui bahwasanya ini ulah hacker adalah kesatu, pastikan kita menggunakan sarana yang biasa kita pergunakan saat kita masuk ke channel YouTube kita. Kalau misalnya pakai laptop, kebetulan laptop ganti baru, usahakan pakai yang lama dulu. Jadi yang biasa kita pakai. Kalau teman-teman sadar, saat kita membuka YouTube kita dengan alat lain dan di tempat lain, Google akan mengingatkan toh. Jadi bahwasanya, dan di situ kita bisa lihat biasa dibuka pakai Lenovo sekian, pakai HP sekian, ada toh. Nah itu, kalau versi awam saya, sistem verifikasi di YouTube saat akan ngecek apakah ini si pemilik atau sebenarnya hacker yang sudah menguasai channel kita ini si pemilik. Itu dari situ. Satu, jadi usahakan gunakan sarana yang biasa kita pakai. Misalnya pakai HP, ya HP yang biasa kita pakai itu dulu. Saat kita mau memverifikasi, mau mengklarifikasi bahwasanya ini punyaku loh, ini channelku, gitu. Itu ke satu. Yang kedua, lokasi. Usahakan saat kita sedang mengikuti arahan dari Google untuk memverifikasi, itu kita di lokasi yang biasa saat kita mengolah channel kita. Jadi lebih banyak di mana? Itu yang usahakan kita berada di situ saat kita mau memverifikasi. Karena itu sepertinya itu juga salah satu cara Google untuk mengecek kepemilikan channel. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, gunakan jaringan yang sering kita pakai. Lebih sering, atau terakhir kita pakai sebelum kita hack.
Misalnya saat kita mengolah ini dengan WiFi, WiFi-nya apa? CBN misalnya, atau IndiHome, ya pergunakan itu. Jadi kalau kita pakai WiFi, biasa pakai WiFi itu ya di situ kita olahnya saat kita memverifikasi. Kalau misalnya kita pakai HP dan kita pakai operator telekomunikasi, ya gunakan yang biasa kita pakai untuk mengolah itu, gitu. Nah, itu yang ketiga. Dan saya rasa itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Jadi mulai dari sarana, terus lokasi, jaringan internet yang kita pakai. Ini analisa saya ya, analisa awam. Itu cara verifikasi Google untuk memastikan bahwasanya yang sedang mengajukan untuk ditinjau ini benar-benar yang punya. Itu loh. Jadi kalaupun ada cara lain, ya gunakan ide sahabat Pak Bro untuk hal itu, gitu. Google itu akan memastikan untuk memverifikasi bahwasanya ini loh pemiliknya. Pengalaman saya 2 kali kena hacker, ini dua-duanya Amerika. Yang satu itu ETH kalau nggak salah. Yang kedua US News. Itu hacker yang meretas channel saya. Itu ternyata mereka live. Tapi setelah itu nggak tahu, karena sulit ditemukan. Itu, tapi dua-duanya Amerika. Nah ini salah satu kemudahannya karena kita akan di Indonesia. Jadi mungkin itu salah satu verifikasi yang dilakukan oleh Google sehingga channel saya bisa diaktifkan kembali. So, sementara itu dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang perlu dibahas lagi, ya mungkin saya akan lebih rinci lagi. Tapi sementara itu, setidaknya saat kita kena hack, kita tenang, kita komunikasi dengan Google, kita coba perhatikan 3 poin yang coba saya analisa. Ini baik dari tulisan-tulisan sahabat-sahabat di internet atau analisa pribadi saya. Jadi terima kasih untuk Google sehingga channel saya, 2 channel saya bisa pulih kembali. Oke, semoga teman-teman terhindar dari ulah hackers. Terima kasih sahabat.